Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang segi banyak. Nah, materi segi banyak yang pertama adalah segi banyak dan bukan segi banyak. Untuk dapat membedakan segi banyak dan bukan segi banyak, mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk segi banyak, definisi atau pengertiannya adalah bentuk tertutup dari sisi yang terdiri atas garis lurus, harus garis lurus ya. Jadi kalau tidak berupa garis lurus, misalnya garis lengkung, itu bukan segi banyak. Nah, sekarang berdasarkan ciri-cirinya, yang pertama, segi banyak itu sisinya berbentuk garis lurus. Kemudian bentuknya tertutup, nggak boleh ada yang terbuka, dan paling sedikit memiliki 3 sisi. Tuh, yang 1, 2, 3 itu bukan segi banyak karena tidak dibatasi garis lurus, akan tetapi ada lengkungannya. Jadi bukan segi banyak. Kemudian untuk yang gambar berikutnya itu bukan bangun tertutup, jadi terbuka dan sisinya kurang dari 3. Jadi minimal itu harus punya 3 sisi. Jadi kalau segi 2 itu bukan termasuk segi banyak. Nah, yang sebelah kanan adalah contoh-contoh dari gambar segi banyak, di mana semuanya tertutup, kemudian dibatasi oleh garis lurus. Nah, untuk yang gambar panah ini terdiri dari gabungan 2 bangun ya, yaitu bangun segitiga dan bangun persegi. 1 bangun segitiga dan 1 bangun persegi panjang. Oke, sampai di sini paham ya, bisa membedakan antara segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, ini Ibu kasih beberapa contoh lagi, di mana yang di checklist adalah contoh dari bangun segi banyak. Nah, yang disilang itu bukan segi banyak karena tidak dibatasi oleh garis lurus. Ada sisi lengkungnya. Yang disilang ada sisi lengkungnya atau bukan garis lurus. Ini bukan segi banyak karena ada sisi yang terbuka dan tidak dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan yang di checklist itu adalah segi banyak. Yang nomor 2 juga sama, tidak. 12 juga bukan segi banyak. Nah, ini merupakan contoh benda-benda yang berbentuk segi banyak dan bukan segi banyak. Ada gantungan baju itu berbentuk segi banyak ya, segitiga, kemudian jam lingkaran, ada figura, ada TV berbentuk persegi panjang, ada meja juga, kemudian ada lemari. Ini bentuknya persegi untuk figuranya ya, jadi termasuk segi banyak. Kemudian lemari juga persegi panjang, kue segitiga. Selanjutnya, benda-benda yang berbentuk segi banyak ini semuanya berbentuk segi banyak. Ada buku, meja, lemari, jendela, pintu, keramik atau ubin, televisi, jam dinding kotak, plafon, penggaris, gantungan baju, atap rumah, dan mungkin masih banyak lagi di sekitar kalian yang berbentuk segi banyak. Sekarang segi banyak ada 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau bukan segi banyak itu hanya bukan segi banyak, tapi kalau segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Keduanya memiliki perbedaan ya dari ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri segi banyak beraturan adalah sisinya sama panjang, kemudian sudutnya sama besar. Jadi sisinya semuanya harus sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Nah, untuk pengertiannya atau definisinya, segi banyak beraturan adalah bangun yang seluruh sisi dan sudutnya sama besar. Dan segi banyak yang tidak beraturan adalah bangun yang panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Ya, itu perbedaannya.
Ini contoh segi banyak yang tidak beraturan. Jadi sudutnya ada yang berbeda dan sisinya juga berbeda. Sedangkan yang sebelah kiri adalah segi banyak beraturan dengan sisi dan sudutnya yang sama. Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Bisa kan membedakan? Ya, ini selanjutnya contoh-contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk segi banyak beraturan ada segitiga sama sisi, harus segitiga sama sisi. Kemudian persegi, segi 5. Kemudian itu sisinya ada 5, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan dan bintang. Selanjutnya yang sebelah kanan adalah segi banyak yang tidak beraturan. Jadi walaupun segi banyak tapi tidak beraturan karena memiliki sisi dan sudut yang tidak sama. Contohnya segitiga sama kaki itu hanya mempunyai 2 sisi yang sama, sedangkan salah satu sisinya beda. Ya, jadi bukan termasuk segi banyak beraturan, tapi hanya termasuk dalam jenis segi banyak saja. Kemudian ada jajar genjang, persegi panjang, segitiga, siku-siku, trapesium, dan tanda panah. Nah, untuk menamai segi banyak bisa juga dengan menghitung sisinya. Misalnya itu segitiga memiliki 3 sisi, kemudian segi 5 memiliki 5 sisi, segi 6 memiliki 6 sisi. Itu bisa dihitung sisinya. Kecuali kalau yang segi banyak beraturan, maka harus ada kata-kata beraturannya. Contohnya segi 6 beraturan, segi 5 beraturan, segi 7 beraturan, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, segitiga sama sisi, kemudian persegi, pentagon atau segi 5 beraturan, heksagon atau segi 6 beraturan. Kemudian bisa dilihat ya jumlah-jumlah sisinya, dan itu harus sama panjang. Ada heptagon segi 7 beraturan, oktagon segi 8 beraturan, dan dekagon segi 10 beraturan. Nah, ini contoh benda-benda yang berbentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk segi banyak yang beraturan, contohnya logo Departemen Keuangan RI, kemudian gedung Pentagon, kemudian sarang lebah ada 6 sisi yang beraturan ya, segi 6 beraturan, dan juga bingkai cermin yang sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, segi 8 beraturan. Nah, segi banyak tak beraturan, contoh benda-bendanya adalah layang-layang, kemudian buku, dan juga wajik. Kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.